Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Review Film. Dengan ending dari episode 3 yang membuat kita semakin penasaran, maka kali ini gue akan membahas episode 4 dari series Juvenile Justice. Sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau tahu dulu nih, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, biar bisa tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dan biar bisa tetap nontonin pembahasan film yang ada di channel Review Film. Scene dibuka dengan Hakim Sim Eun-sok yang menjatuhkan vonis kepada ayah dari Soyuri, yaitu berupa hukuman untuk tidak bertemu dan melakukan kontak dengan Soyuri dan dilepas hak kuasa orang tua darinya. Hakim Sim Eun-sok menepatkan janjinya kepada Soyuri, perihal ia akan menangkap ayahnya dan akan membiarkan Soyuri untuk bisa hidup dengan tenang. Ayah dari Soyuri pun akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Sekilas kita melihat Hakim Sim Eun-sok yang memberikan wejangan kepada Soyuri agar tidak berlaku semena-mena kepada keluarganya yang lebih tua. Malam harinya di tempat makan, Hakim Cha Tae-jo tidak menyangka akan kedatangan dari Hakim Sim Eun-sok. Lalu ia pun meminta maaf karena sebelumnya sudah pernah berkata kasar dan emosi kepada Hakim Sim Eun-sok karena ia tidak mengetahui bahwa ternyata Hakim Sim Eun-sok berniat untuk menangkap ayah dari Soyuri dan memberikan kehidupan yang nyaman untuk Soyuri. Hakim Cha Tae-jo menceritakan sedikit tentang masa lalunya, yang mana ayah dari Hakim Cha Tae-jo memiliki sifat yang hampir sama dengan ayahnya Soyuri. Dan inilah Juvenile Justice. Besoknya di ruang kantor pengadilan, Hakim Cha Tae-jo memberikan sebuah minuman suplemen kepada Hakim Sim Eun-sok yang dirasa sudah bekerja dengan sangat ekstra dan selalu mengambil hari lembur untuk bekerja. Hakim Cha Tae-jo mengatakan bahwa ia mendapatkan promo membeli satu gratis satu, padahal sebelumnya ia sudah memberikan satu kepada petugas yang ada di depan pintu kantor pengadilan dan mengatakan kepadanya bahwa dia membeli dua gratis satu. Hakim Sim Eun-sok menolak pemberian dari Hakim Cha Tae-jo dan lebih memilih untuk tetap fokus melanjutkan investigasi yang sedang ia selidiki. Lalu Scene memperlihatkan kita pada Hakim Ketua Kang yang sedang menjalani proses sidang hakim tunggal terhadap Hyunji, seorang anak berusia 14 tahun yang sudah melakukan penipuan penjualan ponsel di situs barang bekas. Lalu Hakim Kang pun memvonisnya dengan hukuman pengawasan selama 1 tahun. Di sini kita melihat bahwa sifat dari Hakim Kang yang sangat tegas dan tidak segan-segan dalam memberikan vonis kepada pelaku kejahatan. Kemudian kita juga diperkenalkan dengan pusat rehabilitasi Pureum yang dikelola oleh Ibu Oh Sonja. Pusat rehabilitasi Pureum ini merupakan sebuah tempat untuk memperbaiki sifat anak-anak muda yang masih di bawah umur untuk tidak lagi melakukan tindak kejahatan dan merubah hidupnya agar menjadi lebih baik di kemudian hari. Scene berganti pada para hakim yang sedang berkumpul dan membahas tentang kepergiannya menuju pusat rehabilitasi Pureum. Sebelum berangkat malam harinya, Hakim Sim Eun-sok mencari tahu terlebih dahulu apa itu pusat rehabilitasi Pureum. Ia pun tetap melanjutkan untuk menggali informasi tersebut saat berada di mobil menuju pusat rehabilitasi Pureum. Mereka pun tiba dan langsung disambut oleh para anak-anak yang ada di rumah tersebut. Namun di sisi lain, Hakim Cha Tae-jo mendapatkan telepon dari kantor pengadilan yang mengatakan bahwa diduga terjadi penganiayaan pada pusat rehabilitasi Pureum. Hakim Kang pun berfoto dengan semua anak yang ada di rumah tersebut. Kemudian diajak berbicara oleh Hakim Cha Tae-jo mengenai informasi yang sudah ia dapatkan dari kantor pengadilan melalui telepon sebelumnya. Hakim Sim Eun-sok dan Hakim Cha Tae-jo mencari lebih dalam tentang fakta dari rumah asuh tersebut dan melakukan wawancara dengan semua anak yang ada di rumah tersebut. Mereka pun mendapatkan beberapa informasi dari para anak yang mengatakan keadaan sesungguhnya pada rumah tersebut. Sedangkan Hakim Kang mendatangi undangannya yang sepertinya diajak makan malam oleh para petinggi partai politik yang sempat kita lihat di episode-episode sebelumnya. Malam harinya, kedua hakim tersebut saat ini mewawancarai Ibu Oh Senja dan menanyakan apakah semua yang dikatakan oleh anak-anak di dalam rumah tersebut benar atau tidak. Tentang mereka yang disuruh makan makanan basi, mereka yang disuruh mencuci piring, bahkan mereka yang disuruh untuk membersihkan rumah orang lain. Ternyata apa yang disampaikan oleh anak-anak pada rumah asuh tersebut tidaklah benar dan Ibu Oh Senja pun mengatakan yang sebenarnya. Saat ditanyai kembali pada anak-anak, mereka mengatakan bahwa benar mereka telah berbohong tentang rekan di rumah tersebut yang sedang menjalani rawat inap karena mengalami luka pada bagian pahanya yang sudah dipukul oleh salah satu anak dari rumah tersebut. Namun Ibu Oh Senja tidak sepenuhnya benar. Ternyata ia telah melakukan penggelapan uang dari dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk kepentingannya pribadi. Dia diminta untuk datang ke pengadilan guna menindaklanjuti hal tersebut sesuai dengan prosedur hukum. Kedua hakim tersebut bergegas ke rumah sakit untuk menanyai Do Yugyong, seorang anak berusia 16 tahun yang mengalami penganiayaan oleh para teman-temannya di rumah asuh tersebut. Anak itu menceritakan bahwa uang yang dipakai oleh Ibu Oh Senja digunakan untuk keperluan operasi dirinya karena khawatir kakinya akan mengalami kelumpuhan seumur hidup jika tidak segera dilakukan
operasi. Hakim Sim Eun-sok kembali ke pusat rehabilitasi Pureum dan melihat bahwa kondisinya sudah sangat berantakan dengan kaca pecah yang berada di mana-mana dan beberapa barang yang jatuh berantakan. Ia bertemu dengan Kim Arum, putri dari Ibu Oh Seung-jae, dan menanyakan apa yang telah terjadi dengan semuanya yang ada di rumah tersebut. Ternyata Ibu Oh Seung-jae mengalami pingsan sesaat setelah kedua hakim berpamitan dari rumah tersebut. Dan yang menyebabkan kekacauan di rumah tersebut adalah Kim Arum sendiri yang memukuli barang-barang menggunakan tongkat baseball, kemudian menyuruh semua anak untuk pergi dari rumah tersebut. Dan Kim Arum lah orang yang melaporkan adanya penganiayaan dan penggelapan dana kepada kantor pengadilan saat siang hari sesaat sebelum mereka tiba di rumah tersebut. Mungkin tujuannya adalah agar rumah panti tersebut ditutup oleh pemerintah. Namun di sisi lain, Hakim Cha Tae-ju bertemu dengan Ajin yang ternyata ia pun salah satu dari dua anak perempuannya Ibu Oh Seung-jae yang saat ini ia sedang mengalami pingsan seperti yang sudah dijelaskan oleh Kim Arum kepada Hakim Sim Eun-sok. Scene ditutup dengan adanya seseorang yang belum kita ketahui mengunjungi kediaman dari Hakim Sim Eun-sok, namun ia tidak mendapati adanya Hakim Sim Eun-sok karena ia sedang melakukan investigasi pada rumah panti pusat rehabilitasi. Dan episode 4 pun selesai. Menurut gue, episode 4 dari series ini cukup memberikan kita rasa penasaran yang lebih untuk episode-episode berikutnya, serta memberikan pertanyaan untuk kita tentang siapakah orang di scene terakhir yang mengunjungi rumah kediaman dari Hakim Sim Eun-sok. Menurut kalian gimana sob? Komen di bawah. Diklik dulu dong tombol subscribe-nya agar kalian tahu kapan gue akan upload video-video selanjutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai akhir. Gue benar-benar apresiasi kalian semua yang sudah meluangkan waktunya. Silahkan tinggalkan komentar berupa saran yang membangun untuk gue agar kedepannya gue bisa jadi lebih baik lagi. So ini dia channel review film. Sampai bertemu di video selanjutnya. Goodbye.